saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan memberikan pesan mengenai bentrokan di Jakarta dan Surabaya di tahun Pilpres ini. Langsung aja kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Malam Pak Daud. Thomas. Ya Pak Daud, puji Tuhan. Ya. Ada rusak apanya Thomas? Ya, gangguan jaringan Pak Daud mungkin lagi kurang bagus Pak Daud. Ya, kita doa ya Thomas. Ya Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lalu sepribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang menjadi, demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Ya Pak Daud, apa yang Pak Daud mau sampaikan kepada jemaat Pak Daud di hari-hari ini Pak Daud? Thomas. Ya Pak Daud. Pilpres 2024 nanti banyak yang berharap satu putaran. Satu putaran ya Pak Daud ya? Berharap. Ya. Kenapa Pak Daud? Dari pihak Pak Daud, apa Pak Daud punya pandangan? Sangat sulit Thomas. Sangat sulit Pak Daud ya? Iya. Kalau bisa analisa itu 2 putaran. Analisa Pak Daud 2 putaran Pak Daud ya? Nah, yang paling Pak Daud, suara Pak Daud dimatikan. Nah, boleh diulang Pak Daud? Yang paling seru itu ada Thomas. Apa Pak Daud? Kalau sampai Anies itu lolos putaran pertama. Oh, ya. Itu tidak seperti yang ada di survei nantinya, repotnya. Iya Pak Daud. Nah, itu yang banyak orang berpikir Thomas. Ya. Karena pengalaman pilihan gubernur DKI Thomas. Betul. Bisa ada sesuatu yang tidak bisa ditebak ya Pak Daud ya? Betul. Ya. Betul Ya. Thomas. Betul Pak Daud. Tidak bisa Ditebak Pak Daud. dan tidak bisa diduga. Betul. Nah, jadi arah kedepannya itu Thomas, Ya. itu tetap Pilpres 2024 ini Thomas ya. Ya. Ini nanti siapapun yang jadi presiden tetap ada resesi ekonomi. Tetap ada resesi ekonomi Pak Daud. Tapi ini rumor Pak Daud, katanya tahun depan ini nanti pemilihan ini banyak ada huru hara, gimana Pak Daud? Gini Thomas, tahun depan itu siapapun presiden terpilih itu tetap resesi ekonomi. Kedua, tetap aman Thomas, terkendali. Aman, terkendali Pak Daud ya. Jadi tidak ada kerusuhan ya Pak Daud ya. Ribut-ribut itu nanti hanya Jakarta, Solo. Oh, gitu Pak Daud ya. Hanya dipredisikan Pak Daud Jakarta dan Solo ya Pak Daud ya. Kenapa Pak Daud? Tidak ribut besar. Karena yang danai uangnya habis. Iya Pak Daud, karena
kita lagi resesi, semua uang terbatas juga kan Pak Daud ya. Jadi aman-aman aja Thomas. Betul Pak Daud, jadi jangan berburuk sangka Pak Daud ya. Santai baik. Santai, ngopi dulu. Iya. Jadi resesi ekonomi itu berat itu nanti di 2025 Thomas. Oh, titik tertingginya atau titik apanya Pak Daud? Ya titik naiknya. Oh, iya Pak Daud. Nah, tapi bisa tertolong kalau presidennya itu dari militer. Dari komando pasukan khusus. Oke, apa Pak Daud punya alasan? Untuk ekonomi bisa bergerak dan stabil itu kalau negara aman, Thomas. Oke, kalau negara aman Pak Daud ya. Nah, kalau presidennya itu mantan atau pensiunan dari militer, itu cara berpikirnya kan nomor satu aman dulu, Thomas. Betul. Nomor satu apa, Thomas? Aman. Supaya Aman orang dulu. bisa bergerak untuk untuk berusaha dan bekerja Pak Daud dan berbisnis Pak Daud ya. Nah, kedua, berani mengambil keputusan untuk menstabilkan ekonomi. Berani ambil keputusan untuk menstabilkan ekonomi Pak Daud ya. Oke. Contohnya nanti perpajakan, nanti diambil keputusan gimana supaya ekonomi stabil gitu, Thomas. Ya. Kalau itu dari militer. Ya. Tapi kalau presidennya itu petugas partai ya susah. Iya Pak Daud. Nah, jadi jangan sampai presiden itu diintervensi partai-partai. Ya. Dia harus betul-betul memikirkan rakyat, berjuang untuk rakyat, hidup untuk rakyat, bersama rakyat. Amin. Ya Pak Daud. Gimana menurutmu, Thomas? Betul Pak Daud. Karena sebagai pemimpin adalah untuk masyarakat Indonesia, bukan menjadi petugas partai Pak Daud ya. Betul? Betul Pak Daud. Ya, Jadi Pak Daud bersama rakyat, untuk rakyat, kembali untuk rakyat, bersama rakyat gitu. Yes. Padahal betul Pak Daud. Sangat betul, sangat akurat. Iya Pak Daud, mau bahas lagi Pak Daud tentang rumor siapa pengganti Pak Daud Tony, padahal Pak Daud belum mati gitu. Nah, pengganti saya itu masih di bawah usia 5 tahun, Thomas. Masih, jadi ciri-cirinya masih di usia di bawah 5 tahun, ya. Iya, jadi kalau muncul sekarang ya lucu, yang muncul Thomas. Bisa aja Pak Daud. Sekarang aja kan Thomas muncul dan Haleluya. Iya Pak Daud. Padahal Pak Daud belum mati. Semua itu makanya tahun ini dan tahun depan kita ini harus berkebun, Thomas. Betul. Untuk mengurangi biaya gimana, ya. Thomas? Ya Pak Daud. Corona gimana corona? Biasa Pak Daud, ini lagi naik tapi tetap aman. Kan Pak Daud udah bilang Tuhan Yesus selalu menjaga umatnya. Kalau nyamuk tenang aja Thomas. Iya. Semprot baygon saya. Baygon. Jangan takut, karena takut itu akan membuat imun makin turun Pak Daud. Apa? Jangan takut, karena rasa takut akan membuat imun makin turun. Iya, penting itu aman-aman aja Thomas. Aman-aman aja, dibawa santai. Gitu kan Pak Daud. Gitu aja repot kan Pak Daud. Sekarang berkebun, cari polybag, ya kan? Tanam tumbuhan, kangkung, bayam, jengkol, pete. Pokoknya semua dinikmati Thomas. Semua dinikmati, jangan hidup boros-boros. Jangan hidup glamor, ya kan Pak Daud?
apa adanya musim saja. nyamuk tenang, Kasih pergi obat. ke Indomaret atau Alfamart, Baygon sayang atau hit. Yes, Pak Daud. Betul, Pak Daud. Betul. Kalau nggak beli raket nyamuk. Ya, ya. Ngapain ngurusin nyamuk? Iya, masa kita kalah sama nyamuk. Tapi Pak Daud, rumor-rumornya ini memang corona seperti Pak Daud bilang tahun 2025 itu kan puncaknya Pak Daud ya. Pas naiknya. Pas naiknya Pak Daud ya. Ya. Ya, ini kan sekarang di dunia rumornya sudah banyak meningkat tentang corona. Tapi semua ya baik-baik saja kok Pak Daud. Tenang-tenang aja tuh Mas. Yes Pak Daud. Jadi Oke. kalau ingin ekonomi terkendali dan keamanan terkendali, nah militer jadi presiden. Berdoa supaya yang naik presiden adalah jadi calon dari anggota militer, dari Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Komando Pasukan Khusus untuk Dan yang membuat, dipastikan melanjutkan program Bapak Jokowi. ya, yang melanjutkan bukan dari nol lagi Pak Daud ya. Melanjutkan, menyempurnakan, memperbaiki, menyempurnakan program Bapak Presiden kita Jokowi. Yes. Kalau Pak Daud, merubah gawat dari nol. iya, buang-buang uang lagi Pak Daud ya. Terus Pak Daud, Oke, teman. gimana itu Pak untuk pajak Pak Daud? Apakah bunga suku bank akan naik Pak Daud? Tahun depan, Thomas. Tahun depan, Pak Daud punya prediksi gimana Pak? Menembus angka berapa Pak? BI rate 7-8 lah. Oh tinggi sekali Pak Daud ya. Agak kelepek-kelepek kalau bagian utang bank Pak Daud ya. 7 lah, 7-8, nanti turun 7 lagi gitu. Tapi kan ekonomi kan susah bergerak sekarang tuh. Iya. Nah, apalagi sampai minyak dunia naik. Waduh, mencekak sekali Pak Daud ya. Makanya saya beritahu perang Israel kan tidak bisa sebulan 2 bulan. Betul. Karena masuk perang darat. Betul. Oke, kita tanya jatuh Mas. Sekarang kita yang pertama, silakan Abraham. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.